Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Priscilla. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 10 yang mengangkat tentang literasi COVID-19 bagi orang dewasa. Sebelum memasuki video berikutnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Mulyani, Namira, dan Sela Sakitri. Oke, baiklah, video ini akan membahas tentang literasi COVID-19 bagi orang dewasa. Semua orang pasti tahu apa itu COVID. COVID itu virus corona yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menjadi kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, golongan lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, anak bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau kontak langsung dengan droplet. Ini literasi COVID-19 bagi orang dewasa. Ada beberapa hal yang perlu diambil dan disesuaikan dari kebijakan pemerintah, yaitu bagaimana upaya pendidik dan orang tua bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis literasi secara media digital dan bekerja serta belajar dari rumah. Untuk dapat mempergunakan akses internet secara optimal, seorang anak perlu pengawasan dan arahan dari orang tua. Selain itu, orang tua juga harus lebih waspada lagi untuk menjaga anak-anak mereka agar tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap aktif, kreatif di rumah agar keluarga mereka tidak merasa bosan walaupun berdiam di rumah. COVID-19 bagi orang dewasa ini akan kita bahas melalui wawancara-wawancara yang sudah dilakukan oleh teman kita yang sudah memiliki narasumber di daerahnya masing-masing. Mari kita saksikan video wawancara dari teman kita. Pertanyaan pertama, Kak, bagaimana pendapat Kakak mengenai COVID-19 ini? Menurut saya COVID-19 ini sangat berbahaya, jadi kita harus jaga kesehatan supaya terhindar dari COVID-19 seperti yang dianjurkan pemerintah untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan terakhir menjaga kesehatan. Yang kedua, Kak, apakah ada perubahan yang Kakak alami setelah adanya COVID-19 ini? Perubahan banyak ya, terutama di bidang pendidikan, pekerjaan, apalagi kalau guru. Kalau guru itu kan pendidikan harus melalui daring. Iya. Kalau daring kan kalau SD, SMP mungkin kuliah bisa, tapi kalau khusus SD itu sangat susah, apalagi untuk ibu-ibu atau orang tua yang tidak mempunyai HP atau gaptek untuk teknologi. Terus untuk anak-anak, apalagi kelas 1, sangat susah diajarkan melalui daring, karena mereka belum tahu paham ABC ataupun angka, mereka belum paham. Terus sekarang solusinya sekolah itu di satu kelas dibagi 3 gelombang, ada gelombang 1 Senin Selasa, gelombang 2 Rabu Kamis, dan seterusnya. Itu pun pembagian gelombang itu pun tidak maksimal, karena satu gelombang itu cuma 2 hari pembelajaran. 1 minggu pembelajaran aja mereka belum paham, apalagi untuk 2 hari, itu susahnya. Yang ketiga, Kak, apakah Kakak sudah menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19? Alhamdulillah sudah, seperti yang dilihat, saya tak pakai masker lagi, udah pakai. Yang kedua untuk cuci tangan, ya sering pakai sanitizer untuk keluar, bahan sanitizer untuk keluar, terus menjaga kesehatan ya, kadang mau olahraga aja, pola makan dan makanan. Itu bagaimana dampak
kakak terhadap COVID ini apakah berpengaruh terhadap ekonomi dan lingkungan? Jelaskan. Kalau ekonomi, kebetulan pekerjaan sampingan saya itu berhubungan dengan perkumpulan. Saya kan bekerja di bidang wedding, karena adanya pandemi ini kan berkerumunan itu tidak boleh. Kalau pesta itu kan mengumpulkan orang, jadi pesta sekarang kan karena ada pandemi dibatasi, jadi ekonomi terhambat. Satu lagi tadi apa? Lingkungan. Lingkungan, Sosial juga. sosial namanya kan karena ada pandemi ini kan kita menjalankan social distancing. Dan ada juga narasumber kita yang lain seperti Ibu Siti Hartani, umur 25 tahun, alamat di Desa Mekarlaras, dan diwawancarai oleh Namira. Dan narasumber kita yang selanjutnya ada Ibu Saidatur Rahman, umur 24 tahun, alamat Desa Mekarlaras, pewawancara Namira. Narasumber selanjutnya ada Ibu Tri Yuli Handayani, umur 34 tahun, alamat di Jalan Pancing 5, lingkungan 3, Gang Al-Hidayah, pewawancara Yunita Priscilla. Narasumber selanjutnya ada Ibu Eva, umur 40 tahun, alamat Jalan Pancing 5, lingkungan 3, Gang Al-Hidayah, pewawancara Yunita Priscilla. Selanjutnya ada Ibu Siti Nureli, umur 46 tahun, alamat Dusun 3B, Stabat Kabupaten Langkat, diwawancarai oleh Sela Safitri. Narasumber selanjutnya ada Kak Asmidar, umur 22 tahun, alamat Desa Bagan Asahan, pewawancara Mulyani. Narasumber selanjutnya ada Ibu Mariana Tambuse, umur 39 tahun, alamat Desa Bagan Asahan, pewawancara Mulyani. Narasumber selanjutnya ada Ibu Nurleli, umur 63 tahun, alamat Desa Bagan Asahan, pewawancara Mulyani. Dan narasumber yang terakhir ada Kak Fitriani, umur 21 tahun, alamat Dusun 3B, Cambahan, pewawancara Sela Safitri. Itu tadi adalah sebagian hasil dari wawancara yang dilakukan oleh teman kita di daerahnya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu literasi COVID-19 bagi orang dewasa. Diperoleh hasil pemahaman orang dewasa tentang literasi COVID-19 sudah cukup baik, di mana setiap orang dewasa peduli akan pentingnya pemahaman COVID-19 ini, dengan terus berupaya untuk menjadi waspada dan juga mengikuti pentingnya protokol kesehatan. Meskipun banyak dampak negatif yang dirasakan. Untuk menunjang literasi ini, kemampuan membaca yaitu melalui membaca berita di sosial media, berita dari televisi, dan koran. Video kami ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan yang ada. Saya Yunita Priscilla dan teman-teman saya Namira, Mulyani, serta Sela Safitri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang ingin keluar rumah, tetap mematuhi peraturan yang ada seperti memakai masker, selanjutnya jangan lupa memakai hand sanitizer agar terhindar dari kuman-kuman. Selanjutnya jangan lupa bawa tas untuk menempatkan hand sanitizer tadi, teman-teman. Jangan lupa ya,